Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya Bu, Gimana kabarnya hari ini? baik Bu. Baik, sebelum belajar, tolong ketua benar mungkin Bapak. Kita mulai pelajaran Allah kita berdoa mendengarkan ada berdoa selesai. Jadi sebelum memulai kelas, itu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Pertama, dinasti ada Ibu Nova Suwanti, Ada Ibu, Ibu Nodiza, ada Ibu, Naura, Atika, tadi Ibu Ayu, tadi Ibu baik hadir semua ya hari ini. ada Ibu. Jadi sebelum masuk ke materinya, ini bertanya apakah kalian masih ingat tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Bu, ingat Bu, tentang kepada masyarakat Bu. Ya, seperti masih ingat. Jadi lalu ada yang masih ingat apa itu agenda rekaman kreatif? Ya Bu, karena menghadapi anak-anak di mana Bu dari sekolah di antaranya yang ada di Balikpapan dan Lautan. Terima kasih Oke, Mas, terima kasih. Tolong kepada siswa yang lain yang ada di fokus untuk kelas ya. Ya Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Untuk pembelajaran hari ini yaitu menjelaskan siswa dapat memahami apa itu ekosistem dan faktor penyebab ekosistem. Nah, kira-kira mengapa sih kita perlu mempelajari ekosistem? Tahu Bu. Jadi, ekosistem itu kan pada tempat yang hubungan antara makhluk yang dengan sekitarnya. Pada pertemuan itu, salah satu mengalami konsep tentang ekosistem, yaitu komponennya dan cara menjaga dan melestarikannya agar hidup dan lingkungannya sampai berkembang kembali. Selanjutnya, apa itu ekosistem? Gantian dong, atau terus dari tadi. Apakah dari rekan-rekan yang tahu? Lalu, silahkan. Ekosistem merupakan suatu teknologi yang dibentuk oleh dua dari antara lain itu. Benar sekali ya jawabannya. Jadi, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk dengan hidup. Nah, pada saat kalian di perjalanan ke sekolah tadi yang dilihat ada apa aja itu? Bapak dulu, jemput dulu. Belum. Dulu, cuci. Dari yang paling penting tadi apakah ada yang bisa mengelompokkan itu gambar itu dan grafik? Saya dulu. Silakan. Komputer ayam merupakan komponen abiotik, sedangkan itu kucing, ayam merupakan komponen biotik Bu. Saya berikan tempat. Nah, jadi benar yang saya sampaikan. Itu faktor penyebab ekosistem itu ada dua, itu adalah faktor biotik dan abiotik. Contoh dari faktor biotik itu beranggotakan makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. Sedangkan faktor abiotik itu punya komponen yang hidup, misalnya cuaca, tanah, cahaya matahari dan suhu. Semua makhluk hidup atau komponen biotik selalu bergantung kepada makhluk yang lain. Akan selalu bergantung kepada makhluk yang lain, jenis ataupun tidak.
hubungan dan hubungan antara komponen tersebut akan menciptakan interaksi antar komponen. Agar kalian lebih memahami tentang emosi ini, saya akan menyediakan video. Kalian simak ya. Nah, jadi ibu akan menunjukkan video pertama yaitu tentang pengertian ekosistem. Nah, ekosistem ini ilmu yang mempelajarinya namanya ekologi. Simak ya. Kita dalam semua video kedua yaitu tentang faktor geofisika. Cuma kalau mereka bagaimana dengan sistem tersebut ya?
Nah, setelah kalian menonton video tadi, sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi. Diskusinya yaitu tentang, sudah ada dua ekosistem ini. Kelompok satu akan membahas tentang ekosistem padang rumput dan kelompok dua akan membahas tentang ekosistem hutan dan tropis. Nah, untuk pengertian itu kalian boleh mencari sumber kayak di buku dan dokumen. Nah, kalian bagi ini yang sini kelompok satu, dan yang sini kelompok dua. Waktu pengerjaannya selama 15 menit. Setelah 15 menit, kalian akan mempersiapkan diri untuk presentasi. Untuk kelompok satu apakah ada kendala? Sudah sampai mana pengerjaannya? Kita identifikasi faktor yang tidak bentuknya. Template sudah dia nambah. Bahkan di sini kakak, dan sini kakak. Hah? Dengan orang bahasanya. Di sini kakak. Kelompok dua sudah sampai mana pengerjaannya? Nggak tahu, nggak depan. Udah kurang. Kelompok dua pekerjaan. Bagaimana kelompok dua apakah ada kendala? Kalau sudah ada identifikasi faktor ya, diskusi dan ya semuanya sudah 15 menit ya, jadi sekarang waktunya kalian untuk presentasi. Nah, untuk presentasinya dimulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Pada kelompok satu itu sudah. Yang lain tolong disimak semuanya. Jadi kelompok sudah siap.
makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan tugas terhadap tentang contoh dosis yang ada di ekosistem tersebut yaitu ada hubungan dan hubungan. Hubungan yaitu disebut adalah hubungan jadian yaitu sistem tersebut. Beberapa contoh buku yang sering digunakan itu hubungan yang terbatas karena curah hujan yang mencapai sekitar 20 sampai 30 cm. Kemudian yang kedua ada juga burung pipit, burung elang, ikan, ikan, ular, dan sebagainya. Dan pengelolaan biotik yang ada di ekosistem pada tersebut ada iklim, tanah, air, angin, cahaya matahari. Interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik yaitu terjadinya sampai makanan. Tuhan sebagai produsen menghasilkan makanan melalui proses hingga sebagai sumber dikelola memakan burung pipit sebagai konsumen dikelola memakan serangga dan ya burung elang sebagai konsumen dikelola memakan hijau. Bagian makanan ini terdapat pada interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang terjadi jika salah satu tidak ada. Jika tidak kena atau tidak ada dalam ekosistem pada level, itu adalah beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama yaitu pengaruh pada rantai makanan, yang adalah sektoral yang memakan rumput dan tumbuhan lainnya. Jika ukuran rumput menurun atau mereka tidak ada, maka jumlah sektoral akan berkurang. Akibatnya rantai makanan akan terganggu. Sektoral yang bergantung pada jenjang makanan akan mengalami kesulitan mendapatkan sumber pangan. Kedua, perubahan dalam vegetasi yang merupakan dalam penyebaran dan melalui kotorannya. Yang perubahan kemudian akan berkurang. Ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan regenerasi tumbuhan di padang rumput. Yang ketiga yaitu berdampak pada predator. Tidak adalah mangsa maupun predator seperti burung, elang, dan ular. Jika populasi tidak menurun, predator juga akan berdampak. Populasi predator yang bergantung pada hijau akan mengalami penurunan. Keempat, keseimbangan ekosistem. Hijau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan mereka dapat mempengaruhi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Bahkan bidang ekosistem padang rumput mungkin mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Dan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan atau tambahan untuk kelompok 1? Selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan untuk memperhatikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami diskusikan yaitu kamu yang terjadi tindakan harus ada orang saja. Ini saya nama ekosistem dan teknologi untuk menunjukkan sebuah faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Dalam ekosistem menjadikan hujan tropis terdapat faktor biotik yang ada di dalam ekosistem yaitu pohon kayu keras atau hardwood seperti mahoni, meranti, dan murah herbal. Tanaman seperti anggrek, lumut, dan pakis, burung batu, tanaman seperti tanaman, gajah, dan pohon serta akar seperti rumput dan sapu. Mikroorganisme dapat dibentuk bakteri, kuning, dan protozoa yang memainkan peran penting dalam siklus nutrisi tanah dan konsumsi bahan bakar. Faktor adalah tidak ada yang bisa kemudian lumut cahaya matahari tanah kelembaban udara. Interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik. Interaksi yang antara tanaman dan cahaya matahari.
Karena dalam presiden profil selesai untuk keterlambatan cahaya petani yang terdapat penghabisan kondisi. Kawan-kawan yang tinggi mungkin meraup di tanaman-tanaman kemudian mengurangi proses mereka berhati-hati. Ini dapat mempengaruhi komposisi dan kekuatan spesies tumbuhan di dalam alam hidup. Yaitu interaksi antara hewan dan tanaman. Hewan-hewan herbivora seperti gajah dan kelakukan bergantung pada keberadaan tanaman sebagai sumber makanan. Kehadiran spesies tanaman tertentu dalam ekosistem dipengaruhi oleh kemampuan hewan-hewan ini untuk makan dan menyebabkan keseluruhannya. Selanjutnya interaksi antar mikroorganisme dan tanah. Bakteri, kulit, dan mikroorganisme berpotensi mengalami komposisi materi organik di dalam tanah. Mereka membantu mengurai bahan organik menjadi nutrien yang dapat diserap oleh tanaman. Karena dari sumber dan daya akan nutrien akan mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Interaksi antara curah dan ketersediaan air. Curah hujan ini menyediakan air untuk tanaman hewan hingga pelembapan wilayah ekosistem. Pantai lengkap juga mendukung aktivitas problem seperti kota. Apa yang terjadi jika salah satu tidak ada? Jika negosiasi atau dengan bukan berbeda, ini bisa memiliki seperti itu. Paling hal adalah perbedaan sedikit di badan ekosistem. Perbedaan efektif populasi hewan tidak hanya memang mendarat tidak kembali. Akibatkan karena itu berjualan pada tanaman dan pada budayanya. Pada struktur dan secara keseluruhan. Selain itu, yang radikal juga bisa memiliki perubahan dalam perilaku yang seperti tadi ini. Lalu, Ya, dari kami, terima kasih. beri apa alhamdulillah jadi kelompok sudah menurunkan hasil solusinya ada kelompok yang sangat baik. Alhamdulillah jadi kedua kelompok sudah maju dan mempresentasikan hasil proyeknya dengan baik. Nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Bu. Silakan. Kesimpulannya yang pertama, kalau itu merupakan itu mempelajari tentang hubungan antara manusia dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, kita merupakan berbaju dengan biologis dan abiotik. Nantinya faktor biologis dan abiotik adalah faktor biologis yang tercampur menghubungkan dalam ekosistem seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Sedangkan faktor abiotik melibatkan elemen hidup seperti benda, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Baik, terima kasih ya. Jadi, ditambahkan sedikit ya. Hari ini kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Nah, ilmu yang mempelajari ekosistem itu namanya ekologi. Ekosistem sendiri itu adalah hubungan tinggal balik antara lingkungan hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem ini ada faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah komponen hidup dalam ekosistem. Contohnya seperti tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Lalu ada faktor abiotik. Faktor abiotik adalah komponen kehidupan hidup seperti benda, tanah, cahaya matahari, dan suhu. Interaksi antara faktor biotik dan abiotik sangat penting dalam membentuk dan mempertahankan keseimbangan dalam ekosistem. Misalnya, tanaman menurunkan cahaya matahari untuk fotosintesis dan dapat mempengaruhi struktur kanopi yang mempengaruhi akses cahaya dari tanaman lain. Lalu tadi kita juga membahas tentang konsekuensi jika salah satu komponen abiotik atau abiotik kurang. Dan jika salah satu komponen abiotik seperti air, tanah, atau suhu mengalami perubahan yang drastis atau tidak, ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, jika air menjadi sangat langka atau telah kehilangan strukturnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan drastis dalam keanekaragaman hayati dan mungkin dapat menyebabkan kepunahan spesies yang tergantung pada faktor-faktor abiotik tersebut untuk kelangsungan hidup mereka.
Baik, sekarang tolong keluarkan alat tulisnya dan lembar kertas. Kita akan melakukan korupsi tes. Kan soalnya baik, sekarang kita akan mengadakan post test selama 5 menit. Silakan dilakukan. Silakan dikerjakan dan jangan ada yang konflik ya. Baik, waktu mengerjakan post test sudah selesai, silakan dikumpulkan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugasan untuk pekan depan. Jadi, diharapkan kalian membaca dan membuat resume di buku catatan kalian tentang interaksi antar spesies dalam ekosistem. Nah, silakan ke dua kelas ini untuk berdoa. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.